Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya CGK Angkatan 6 SD Negeri 1 Kota Sabang akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik untuk pasca observasi dengan Ibu Yuyun, yang mana saya akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada 3 hari yang lalu atau minggu yang lalu saya sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian observasi pembelajaran terhadap apa yang dilakukan oleh Yuyun. Sekarang insya Allah saya akan melakukan kegiatan coaching pasca observasi. Bagaimana Bu Yuyun kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Jas, sangat baik. Alhamdulillah baik semuanya Bu Yuyun ya. Yuyun, saya meminta izin nih sebentar pada Bu Yuyun. Mungkin Bu Yuyun ada waktu luang sehingga kita bisa melakukan percakapan tentang apa yang sudah Ibu lakukan pada minggu yang lalu terkait tentang praktek mengajar yang telah saya lakukan sebelumnya. Nah, Bu Yuyun, pada bincang-bincang kali ini, dalam pertemuan kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan terhadap kegiatan obrolan kita nantinya? Untuk hari ini yang obrolan kita hari ini ya Pak Jas ya, mungkin karena kemarin saya sudah melakukan pembelajaran, mungkin hari ini di sini ada calon CGP Pak ya, udah CGP Pak ya. Nah, kemudian ada Bapak mungkin bisa memberikan masukan kepada saya yang mungkin kemarin ada kurangnya di mana atau ada penambahannya, atau bahkan jangan gini Bu Yuna gitu, ibaratnya ada masukan-masukan saran tentang pembelajaran saya kemarin. Oke, istilahnya kita sharing ya Bu ya, sharing bagaimana untuk mengetahui kondisi kita mengajar di dalam kelas, dan mungkin kita ada jalan keluar untuk memperbaiki sehingga kita mendapatkan pengalaman yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Yuyun. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu Yuyun ketika Ibu Yuyun mengajar pada minggu yang lalu, Bu? Kalau perasaannya itu senang Pak Jas, karena memang anak-anak itu kan aktif, kemudian anak-anak gembira karena kemarin kan ada langsung demonstrasi, jadi bahagia anak-anaknya. Cuman memang ada juga beberapa yang agak sulit karena nggak ada konkret barangnya, kan alat-alat transportasi modern itu kan gampang dicari, tapi kalau yang tradisional kan susah untuk sekarang. Jadi perasaannya bahagia, senang, alhamdulillah apa yang diinginkan ada, begitu. Kalau saya simpulkan, mungkin perasaannya sesuai dengan hati keinginan kita ya Bu ya, karena kita melihat proses pembelajaran kemarin, anak-anak tertarik dengan materi apa yang Ibu telah sampaikan. Kemudian Bu, apakah tujuan pembelajaran yang terdapat di EPP itu telah tercapai atau masih ada yang belum, Bu? Untuk tujuannya saya rasa Pak Jas kemarin sudah tercapai, karena memang kemarin saya punya target tujuannya itu ada 2 ya. Yang pertama itu siswa nanti dapat mengetahui dulu yang mana alat tradisional, komunikasi tradisional dan alat yang modern. Kemudian setelah mereka tahu, mereka bisa membandingkan yang mana yang lama, yang modern, yang mana yang transportasinya, alat komunikasinya tradisional dan mana yang modern. Menurut saya dua-dua sudah tercapai dari pembelajaran kemarin. Jadi kalau saya tangkap apa yang disampaikan oleh Yuyun, untuk tujuannya sudah tercapai ya. Di sana kan di dalam RBT kalau tidak salah saya ada 2 tujuan ya, yaitu mengetahui, selanjutnya anak-anak bisa membandingkan dan bisa tahulah istilahnya yang mana yang lama dan yang mana yang baru atau yang zaman sekarang. Kemudian Bu, apa di dalam proses kemarin itu sesuaikah langkah-langkah yang Ibu lakukan terhadap proses pembelajaran kemarin? Memang Pak Jas mulai dari pertama langkah awalnya sampai langkah terakhirnya.
Memang untuk kemarin Pak Jas ada langkah yang tidak sesuai sedikit Pak Jas. Contoh saya itu ada menggunakan metode permainan. Targetnya kan anak-anak dikumpulkan kemarin telepon kalengnya, karena sebelumnya saya sudah bilang anak-anak bahwa nanti di hari Jumat kita praktek. Ternyata siswanya yang bawa cuma beberapa orang, sedangkan rencana saya mau buat permainan itu per deret ke belakang, per baris anak-anak duduk. Nah, jadi kemarin cuma ada telepon kaleng 2, jadi tidak mencukupi untuk kita melakukan permainan ke semua. Tapi kalau untuk sebagian kan sudah dipraktekkan, cuma untuk menyeluruh permainannya belum bisa dilaksanakan. Jadi mungkin yang masih kekurangan tentang praktek terhadap alat komunikasi pada zaman dulu ya Bu ya. Oke Bu, selanjutnya Bu, nah dari pembicaraan tadi, apakah rencana perbaikan yang akan Ibu lakukan ketika Ibu untuk mencapai tujuan sesuai dengan langkah-langkah yang kemarin Bu? Apa perbaikannya? Mungkin perbaikan khusus yang kayak tadi ya, yang pembelajaran yang menggunakan metode permainan tadi, mungkin kedepannya harus lebih ditekankan dulu siapa yang bawa minggu ini gitu, misalnya Pak Jas. Jadi nggak semua rata bawa dulu, mungkin kayak kemarin kan saya menyiapkan dua telepon kaleng. Anggapannya kan nanti yang lain yang bawa ada bantuan dari anak-anak. Rupanya kemarin nggak ada, cuma ada dari saya saja. Mungkin kedepannya lebih saya tekankan lagi, minggu ini siapa dulu yang bawa nak. Jadi tidak membebankan ke semua terus kalian. Untuk alat-alat yang lainnya gimana? Kalau yang lainnya saya rasa kemarin udah bagus ya Pak Jas ya. Karena kayak tradisional memang nggak semua dapat, kan bisa di Infokus, di website kan. Tapi kalau modern, kemarin ada laptop, anak langsung tahu laptop yang mana. Kemudian dengan laptop kita bisa ke internet, dengan internet bisa melihat, menjelajahi semua. Kemudian ada kayak smartwatch kemarin anak-anak, jadi sudah dia sendiri sudah punya. Jadi smartwatch itu seperti jam ya. Jadi udah mencapai lah Pak Jas kalau menurut saya kemarin ya. Kemudian adakah hal-hal yang masih kurang yang perlu Ibu tingkatkan kembali lagi Bu? Mungkin kemarin Pak Jas kebetulan memang dulunya tidak berkelompok Pak Jas ya. Jadi metode diskusinya kurang nampak, karena rencana kemarin setelah LKPD anak-anak maju kemudian ditanggapi, jadi tidak nampak keaktifan di diskusinya. Dalam diskusi karena diskusi secara pribadi dari individu-individu aja, tapi dalam kelompok diskusinya tuh belum ada, karena memang kemarin salahnya sedikit, duduknya tidak berkelompok. Memang sebelumnya berkelompok Pak Jas, karena mau ujian ini Senin, jadi saya pisahkan duduknya pribadi-pribadi gitu. Oke Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya nih Bu, dalam mengembangkan yang Ibu lakukan terhadap yang masih kurang tadi, kan seperti yang tadi Ibu katakan, kekurangan saya adalah untuk dalam mengelompokkan anak-anak dalam melaksanakan diskusi kelompoknya. Di situ belum begitu nampak ya. Jadi apa yang harus Ibu lakukan ke depan? Mungkin kalau ke depannya, karena ini demonstrasi, kemudian ada juga saya menggunakan metode permainan, memang lebih bagusnya dia dulunya berkelompok. Jadi setiap kelompok itu langsung ada timnya. Kemudian waktu demonstrasi bisa kita panggil per tim. Jadi diskusinya pun nanti langsung terlihat di depan pembelajarannya. Jadi rencana perbaikan untuk mengembangkan kemampuan Ibu itu gimana? Kalau itu memang Pak Jas, namanya kita guru ya Pak Jas, jangan puas dengan apa yang ada hari ini. Ya tetap harus belajar, kemudian belajar di mana aja? Belajarnya sumber belajar tuh banyak Pak Jas. Bisa dari kawan sejawat ya. PMM ya. Bisa dari kayak kemarin Pak Jas ya. Platform Merdeka Belajar. Ada juga kan. Banyak web-web sekarang, website yang udah banyak membantu Pak Jas ya. Ada Merdeka Belajar, banyak. Secara mandiri itu ya. Dan mungkin Ibu ada melakukan kegiatan di KKI. Kemudian memang saya bukan pengurusnya Pak Samsu, tapi memang anggota KKI. Jadi alhamdulillah ada juga sharing-sharing, bertanya-tanya, sama anggota juga ada, sesama kawan sejawat, setim sekolah juga ada. Bisa saya simpulkan bukan di dalam untuk pengembangan itu nantinya berarti ada 3 langkah untuk mengembangkan apa yang harus Ibu lakukan ke depan. Seperti Ibu bisa melihat PMM,
di sana kan ada praktek belajar atau praktek baik ya, jadi bisa menjadi referensi kita untuk mengembangkan diri kita, mungkin bisa melalui KKG ya Bu ya, atau apa yang Ibu lakukan secara mandiri, bisa Ibu belajar di buku, di sumber-sumber lain, atau di YouTube, ataupun di apa saja lah Ibu ya, yang penting kita bisa menggunakan apa yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Nah, kalau kira-kira Ibu yang seperti tadi Ibu katakan, kapan Ibu lakukan hal-hal tersebut? Ada jangka waktu atau schedule-nya? Ini lebih ke pengembangan diri Ibu. Pengembangan diri. Kalau pengembangan diri kan dia nggak ada batas ya Pak Jas ya. Sebenarnya yang hari ini apa yang kurang, mungkin besok langsung diperbaiki supaya tidak berlarut-larut ke pembelajaran selanjutnya. Jadi kalau menurut saya, kapannya Pak Jas? Mulai dari sekarang? Ya, mulai dari sekarang. Ini sendiri nih Pak Jas pertama ya. Hari ada kapan saja, ini kan kemauan dirinya juga. Jadi kapan saja bisa Pak Jas, tidak mesti ada bulan depan. Ada terjadwal? Kalau untuk itu Pak Jas, jadwal ini nggak ada Pak Jas ya. Jadi kapan ada kesempatan, ada waktu, ya dilihat-lihat mana yang baik. Terima kasih Ibu. Jadi Ibu sudah mulai mengetahui bahwasanya apapun kekurangan dalam diri kita ini, artinya kita harus lebih banyak belajar, ya kan? Belajar itu seperti yang saya sampaikan. Terus kira-kira Bu, siapa saja yang mendorong Ibu untuk melakukan pengembangan diri ini? Memang yang pertama itu diri sendiri ya Pak Jas ya. Kalau nggak ada kemauan, kalau nggak ada diri sendiri nggak ini. Kemudian juga alhamdulillah di SD Negeri 1 ini banyak memang guru-gurunya yang kalau kita bilang yang memang bisa, yang pintar, yang memang mau mendukung. Jadi banyak kawan-kawan juga karena masih muda, ayo Yun, belajar lagi. Jadi diri sendiri, kemudian ada juga teman, kemauan ya kan. Dan juga sekolah ya itu pasti penting ya kan, kepala sekolah. Dan juga alhamdulillah keluarga juga mendukung. Jadi banyak faktor yang mendukung saya Pak Jas. Yang penting saya sampaikan tadi, ada motivasi dalam dari kita sendiri, bahwasanya kita akan melaksanakan pengembangan diri kita untuk pembelajaran lebih baik lagi ya Bu ya. Kemudian ada dukungan dari rekan sejawat ya Bu ya, termasuk rekan-rekan ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah berpengalaman, termasuk juga nanti di sana ada kepala sekolah dan keluarga lah gitu ya Bu ya. Oke Bu, dari percakapan kita ini ada tidak yang masih terganjal di dalam hati Ibu Yuyun terhadap percakapan kita ini? Terganjal ya. Kalau bagi mungkin saya kira-kira Ibu ada yang masih kurang lagi? Apa yang terganjal ya? Kayaknya nggak ada ya Pak Jas ya, karena ini bukan seperti apa, kayak teman aja Pak Jas. Ibaratnya cuman wawancara aja, bukan yang formal sekali, tapi cuman berbincang-bincang biasa Pak Jas ya. Jadi menurut saya nggak ada yang mengganjal di hati. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Yuyun. Iya, sama-sama. Bu Yuyun sudah mengetahui proses dari pertama observasi yang sudah saya lakukan, itu sudah mengetahui gimana kekurangan atau kelemahan kita, dan Bu Yuyun bisa hasil dari kekurangan itu, Bu Yuyun bisa mengetahui sendiri bagaimana proses pemecahan masalah Bu Yuyun sendiri. Baik Bu Yuyun, ini terakhir saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan Ibu Yuyun. Semoga Ibu Yuyun menjadi guru yang lebih baik dan lebih hebat lagi, terutama kepada anak didik kita yang ada di sekolah kita ini. Terima kasih Bu Yuyun. Terima kasih Pak Jas, sama-sama. Terima kasih Pak. Demikian apa yang sudah saya lakukan terhadap percakapan Bu Yuyun terhadap supervisi coaching klinik. Mudah-mudahan proses ini bisa kita terapkan kepada teman-teman. Mohon maaf semuanya, Bu Yuyun dan Pak Ruslan, terima kasih semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.